Nomor saya Isna. Jadi setelah ini akan dilanjutkan dengan Harme dulu dari Isna. Oke, silakan Isna. Terima kasih Tuh Agus. Baik, eh, latihan Hermet 5 menit setiap hari pada bagian jantung kita akan saya segera mulai. Atur posisi duduk yang nyaman, pandangan lurus ke depan, punggung jangan bersandar, pelan-pelan tutuplah mata. Tangan kanan letakkan di daerah jantung kita dan tersenyumlah. Tarik nafas. Bayangkan kita menghirup dan menghembuskan nafas dengan lembut melalui jantung kita. Perlahan, biarkan pernafasan kita menjadi lebih lambat, lembut, lebih dalam, dan terus bernafas dengan lembut. Perlahan menuju ke ritme nafas alami kita yang dalam, nyaman, dan lembut. Saat kita terus bernafas dengan tulus dan lembut, maka kita akan mengalami perasaan regenerasi seperti perasaan kebahagiaan, perasaan mengagumi, penuh perhatian, rasa syukur, cinta kasih, dan kehangatan. Kita dapat membayangkan momen paling bahagia dalam hidup kita, atau di suatu tempat yang indah seperti di pantai. Suara deru ombak, desiran angin yang lembut, atau di pegunungan hijau yang luas. Udara yang segar, bunga berwarna-warni yang indah, cantik dan dengan suara kicauan burung yang merdu. Lembutnya angin yang di kulit kita, dengan sinar matahari yang hangat menembus setiap sel-sel pori-pori kita, dan membuat kita sehat berenergi. Kita bisa menghidupkan kembali momen-momen seperti saat bersama seseorang yang kita cintai. Rasa bahagia penuh dengan syukur dan cinta yang tulus. Cobalah untuk menghidupkan kembali suasana dan perasaan tersebut. Bayangkan perasaan cinta dan kebahagiaan serta perhatian yang datang di setiap tarikan nafas lembut kita. Tidak apa-apa jika belum bisa merasakan. Lanjutkan saja bernafas secara alami dan lembut melalui area jantung kita. Sekarang, bayangkan mengirimkan perasaan hangat ini di sekitaran kita, di alam semesta ini, di dalam ruangan ini, di dalam rumah ini. Kekuatan ini akan meningkatkan frekuensi positif. Medan magnet area jantung 5.000 kali lebih kuat dari medan magnet otak kita. Kekuatan ini bisa menjangkau 4 meter dari tubuh manusia. Latihan jantung ini dapat membantu untuk meningkatkan medan energi positif di sekitar kita. Sekarang, pelan-pelan kembalilah pada diri kita sendiri. Jika kita sudah siap, perlahan-lahan membuka mata kita. Gosokkan kedua telapak tangan kita, tempelkan ke mata kita. Memberikan penglihatan yang terang dan selalu memberi hal-hal yang positif. Kembalilah gosok-gosok kedua telapak tangan kita dan tempelkan ke area telinga kita. Memberikan kekuatan pendengaran agar selalu mendengar hal-hal yang positif. Kembali menggosok kedua tangan kita dan tempelkan ke area tengkuk kita. Memberikan kekuatan dan kehangatan
ke seluruh tubuh kita, dari kepala sampai ke kaki, dari kaki sampai ke kepala. Hormat kita sampai di sini. Terima kasih. Untuk waktu, saya serahkan Ketua Agus. Terima kasih. Baik, itu dia hormat dari Isna. Ya, auranya cukup terasa hangat di ruangan saya dan semoga hal yang saya rasakan juga Bapak Ibu rasakan juga di ruangan masing-masing di tempat di mana kita bisa mengikuti Zoom ini. Jadi saya berharap dan kami berharap semoga di webinar pada kali ini bisa mendapatkan insight-insight yang baru atau hal-hal yang baru yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, mungkin bisa mempertajam ilmu pengetahuan kita. Seperti itu. Saya sedikit menjelaskan tentang tantangan 21 hari dan pasti itu pekan bernabati. Pekan bernabati yaitu adalah di mana kita mengonsumsi ada tantangan 21 hari hanya mengonsumsi makanan yang hanya dari nabati, jadi hanya dari alam-alam saja. Itu terkecuali hewani, daging-dagingan. Jadi di 21 hari ini adalah merupakan salah satu cara yang direkomendasikan oleh Dr. Joen untuk bisa membantu mengatasi global warming yang sekarang terjadi di lingkungan kita. Mungkin di seluruh dunia merasakan global warming ini. Jadi pada webinar kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi apa sih hubungannya, kenapa sih kita bisa dari hanya makan-makan sayur-sayuran tanpa makan daging bisa nanti dampaknya ke lingkungan juga dan yang merasakan adalah semua orang. Jadi gimana kita panggil dulu nih narasumber kita. Tapi sebelum itu Isna tolong dong bacain sedikit profil tentang narasumber kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih Tuh Agus. Oke, halo selamat malam semuanya teman-teman yang ada di Zoom. Pada malam hari ini, kita akan mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa untuk sharing di Zoom meeting kali ini. Yang pertama itu ada Dr. Ari Purwana, MSc, SPAK, yang merupakan dokter anak konsultan endokrinologi, anak dan remaja. Dan untuk pembicara kita yang kedua, mungkin sudah tidak asing lagi untuk para penggiat lingkungan yang ada di Bali ya, karena bapaknya ini seringkali kita lihat berseliweran di acara lingkungan, yaitu Bapak Inyoman Suarsana. Beliau berprofesi sebagai hospitality trainer worldwide atau pelatihan perhotelan di seluruh dunia. Di sela waktu luang beliau aktif dalam kegiatan lingkungan dan beliau juga merupakan petani organik di Bali. Dan tanpa berpanjang kata lagi, dan sepertinya teman-teman di Zoom sudah tidak sabar mendengar sharing dari dua narasumber kita. Dan untuk pertama yang akan sharing, saya akan berikan waktu kepada Dr. Ari Purwana, MSc, SPAK, dengan tema plant-based dan kesehatan serta perubahan iklim. Halo Dr. Ari, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Isna, selamat malam Pak Agus. Senang saya bisa diundang ke sini untuk berbagi sih sebenarnya ya begitu. Suara saya cukup jelas ya? Iya, cukup jelas, Pak. Ya, bisa dimulai? Kalau bisa saya izin share screen. Oke, bisa. Oke, silakan, Pak. Di sini saya akan membahas sepintas ya tentang beberapa aspek yang sekiranya penting. Sudah bisa terlihat ya? Mbak Isna atau Agus, sudah bisa ya? Sudah, Pak, sudah Ya. jelas. Saya Dr. Ari Purwana, saya seorang dokter anak konsultan endokrin. Bagi yang belum tahu endokrin itu apa, endokrin itu salah satu cabang dari 14 cabang ilmu di kesehatan anak yang mendalami bagaimana sistem hormon itu bekerja ya, begitu. Salah satunya yang terpenting adalah bagaimana anak itu tumbuh. Nah, mungkin nanti sebagai clue itu ya nanti bisa kita diskusikan ya. Hari ini saya akan berbicara mengenai plant-based diet ya, terus tentang kesehatan dan perubahan iklim. Ini sebenarnya bagaimana sih ya hubungannya? Nah, mereka hubungannya mesra banget begitu ya. Artinya antara perubahan iklim, ada suara yang bocor ya. Jadi antara perubahan iklim, kesehatan dan plant-based diet ini
sangat nyambung ya, atau diet nabati ini sangat nyambung sekali, sangat berhubungan. Dari mana tahu hubungannya? Dari bukti-bukti yang akan saya paparkan berikut ini ya. Kalau kita ngomong perubahan iklim, nanti Bapak Swarsana akan lebih detail lagi menjelaskan, saya hanya memberikan gambaran awal saja. Jadi kalau kita ngomong ke perubahan iklim itu didefinisikan sebagai perubahan pola cuaca ya, yang berhubungan dengan perubahan yang ada di lautan, permukaan tanah, lapisan es, yang terjadi dalam jangka waktu yang lama begitu ya. Nah, terkait dengan cuaca ini untuk menjadi cuaca yang seperti sekarang ini sangat dibutuhkan matahari begitu ya. Ada lagi faktor yang lain untuk yang berpengaruh terhadap cuaca gitu ya. Ada atmosfer, lautan, permukaan tanah dan lain-lain. Nah, bagaimana sih hubungannya iklim dan kesehatan? Jadi perubahan iklim itu akan merubah suhu di bumi, kelembabannya dan semua ekosistem ya. Dampaknya apa? Di air ya, dampaknya. Kemudian cuaca yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian ketersediaan pangan, dan yang mengerikan itu adalah perubahan pola penyakit-penyakit infeksi, perubahan pola alergi. Kemudian bisa terjadi banyak hal lain seperti adanya kebakaran hutan. Nah, mungkin sering lihat di TV-TV di banyak negara terjadi kebakaran hutan, badai dan lain-lain ya. Nah, ini buktinya ada ya, bagaimana perubahan iklim itu mempengaruhi kesehatan seorang anak. Ini saya ambil tahun 2024. Ini jurnalnya baru banget ya. Gimana hubungannya? Jadi kalau misalnya terjadi perubahan iklim itu, misalnya suhu dingin yang ekstrim ya, panas yang ekstrim, kekeringan, hujan ekstrim, yang namanya ekstrim itu mesti ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Kalau kualitas udaranya buruk, penyakit-penyakit saluran nafas dia. Bisa terjadi bayi lahir prematur, kemudian bisa terjadi kesakitan begitu ya. Bisa terjadi gangguan di saluran pencernaan. Bahkan kalau kekeringan berkaitan dengan stunting. Nah, kalau di Bali syukurnya stunting ini paling rendah ya di Indonesia. Angkanya kalau nggak salah 6,9 sekian persen lah ya di Indonesia. Provinsi yang angka stuntingnya paling rendah itu ada di Bali. Nah, ini tahun 2024 juga. Ikatan Dokter Anak di Amerika ini. Selain Ikatan Dokter Anak di Amerika, Ikatan Dokter Anak di Indonesia juga mengeluarkan statement juga berkaitan dengan perubahan iklim. Tapi tidak sejelas sematang dari apa yang disampaikan oleh sejawat kami di Amerika ya. Mereka sangat detail banget menjelaskan ya. Jadi di sana itu disampaikan bahwa diet yang paling sedikit berkontribusi terhadap jejak karbon. Nah, ini nanti Pak Swarsana bisa mendetailkan nanti ya. Ternyata adalah diet vegan ini ya. Paling rendah dia ya. Kemudian berikutnya ada yang lainnya segala macam ya. Jadi bisa dilihat ini sekali lagi ada bukti-bukti ilmiah yang disampaikan. Kemudian ada juga bukti yang lainnya yang mengkaitkan antara perubahan iklim dengan kesehatan. Jadi kalau terjadi, nah ini greenhouse gas emission ini, gas rumah kaca ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dampaknya bisa secara langsung ya, perubahan temperatur, kelembaban, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, bisa tidak langsung perubahan ekosistem, polusi dan lain-lain. Penyakit jadinya meningkat, kita sakit. Jadi jangan heran kalau belakangan ini lebih mudah orang untuk menjadi sakit dengan adanya perubahan iklim ini ya. Ini juga ternyata perubahan iklim itu berimplikasi terhadap teman-teman, keluarga atau kenalan yang mengalami penyakit kronis seperti kayak hipertensi, penyakit jantung, kemudian penyakit ginjal, diabetes. Berhubungan sekali. Jadi ternyata perubahan iklim sangat memberatkan bagi mereka ya, sehingga meningkatkan angka kesakitan rawat inap bagi mereka. Nah, ini semua ada buktinya. Ini jurnal tahun 2017, ini tahun 2023, semuanya baru. Ada bukti-bukti yang menunjang bahwa adanya perubahan iklim ini menyebabkan saudara-saudara kita, teman segala macam itu lebih menderita lagi ya.
Mekanismenya hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi memang benar-benar. Jadi pada orang yang mengalami diabetes, angka kesakitannya, masuk rumah sakit segala macam, terus periksa gula darahnya, semua jadinya berubah gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara plant-based diet dengan perubahan iklim? Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa plant-based diet ini sebenarnya baik bagi lingkungan begitu ya. Jadi dengan plant-based diet ini sebenarnya kita berkontribusi untuk mengurangi penggunaan lahan, mengurangi penggunaan air, kemudian kualitas udara, tanah, dan semuanya, termasuk keragaman hayati dan lain-lain. Jadi sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata lahan-lahan yang bisa kita gunakan, yang digunakan untuk pertanian sekarang ini, ternyata sebagian besar hasilnya, produknya untuk peternakan begitu. Jadi untuk manusia sedikit sekali dampaknya begitu ya. Nah ini, jadi bukti-buktinya ini tahun 2022, 2 tahun yang lalu sudah ada juga bukti-buktinya saya sampaikan. Nah, bagaimana penggunaan atau menjalankan diet plant-based diet ini berkontribusi dalam menurunkan penggunaan lahan, gas rumah kaca, ini obesitas juga ya. Ini dampak kesehatannya, menurunkan tekanan darah, ya, kolesterol, kemudian penggunaan air bersih juga akan berkurang dengan plant-based diet ini. Gitu. Nah, ini juga beberapa hal yang membandingkan antara kalau kita mengkonsumsi plant-based diet dan efek sampingnya di masa mendatang seperti apa. Jadi semuanya ada bukti-bukti, jadi bukan hanya berdasarkan katanya atau omong kosong atau apa. Jadi semua ada bukti-buktinya. Ya. Nah ini ya, bagaimana plant-based diet ini bisa mengurangi atau memperbaiki terjadi perubahan iklim. Ya. Seperti itu. Bagaimana dengan dampak kesehatan? Sudah banyak banget dampak-dampak kesehatan yang bisa kita dapatkan dengan kita menjalankan plant-based diet ini ya. Menurunkan angka kesakitan kanker, kemudian diabetes, kemudian perlemakan hati, penyakit jantung dan kardiovaskuler ya. Bukti-buktinya dari mana? Nah ini, saya berikan bukti-buktinya. Penelitian dari banyak tempat, banyak negara, ini agak lama ya 2013 ini, tapi masih valid kok ya bahwa bagaimana dokter-dokter nutrisi itu mengatakan bahwa plant-based diet ini memberikan dampak yang baik ya, seperti begitu. Nah ini lagi dampaknya segala macam bisa kita lihat banyak banget ya dokter. Ini tahun 2023 ini baru juga ya penelitian sekali lagi. Ini bukti-bukti yang sudah ada ya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana terkait dengan pertumbuhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih berpikir bahwa anak yang menjalankan diet vegan atau plant-based diet ini akan mengalami gangguan pertumbuhan, direnungkan kembali ya. Ini tahun 2023, baru tahun lalu ya, dari BMG ya. Jadi aman pada dasarnya, nggak usah khawatir dengan itu ya. Nah ini juga ya, bagaimana asupan dan kecukupan nutrisi dari diet vegan ini dibahas ini tahun 2021. Ada semua bukti-bukti, jadi harusnya tidak usah khawatir dengan itu ya. Nah ini banyak lagi yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana plant-based diet itu memberikan dampak kesehatan yang baik. Ini ada yang lain-lain sih berkaitan dengan ini biodiversity segala macam ini ada yang lain. Saya rasa dampaknya memang sangat berhubungan ya kalau kita balik lagi melihat ke slide yang di awal tadi bahwa memang sangat kuat sekali ya hubungan antara perubahan iklim, kemudian kesehatan, kemudian plant-based diet, dan bagaimana plant-based diet ini bisa memperbaiki. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya atau diskusi, silahkan seperti itu. Saya rasa itu saja, nggak usah berpanjang lebar lagi, Mbak Isna dan Ketua Agus, sehingga nanti didiskusilah yang lebih banyak nanti ya. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Bapak Dr. Ari atas penjelasannya.
Jadi tadi Bapak Ibu kita ngelihat teori yang dokter bilang itu teori korelasinya dari plant based diet dan climate change itu apa sih hubungannya seperti itu. Jadi nanti kita akan lebih bantu detailkan dengan bahasa yang lebih mudah, mungkin Bapak Ibu lebih cerna. Ada teman-teman yang tadi kan kita ngelihat jurnalnya masih dalam bahasa Inggris. Nanti kita bantu detailin lagi di pembicara kita yang kedua. Kita panggil saja Pak Nyoman Suarsana. Baik, sebelumnya mohon izin, saya mau setel satu video, Bapak. Bapak Nyoman, izin? Ya, silakan Isna, silakan. Oke, baik. Oke, bisa Bapak Ibu simak video berikut. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera.
Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dan tanpa berpanjang kata lagi, saya akan panggil lagi sekali Bapak Inyoman Suarsana dengan tema sharing beliau kali ini adalah hubungan pola nabati dan lingkungan berdampak perubahan iklim. Untuk waktu, dipersilakan Bapak. Terima kasih Isna, dan selamat malam buat semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya masih deg-degan, masih grogi bicaranya, mendengar berita tadi itu. Memang itu kenyataan. Ya, mungkin kita sudah sering menyatakan di banyak forum, ya, karena saya sering ketemu relawan. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang ngomong kan jurnalis ya, Ibu Najwa Shihab, dia jurnalis, dia ngomongnya fakta. Jadi tolong Bapak Ibu semua, malam hari ini kita akan mengulang lagi ya. Ini reminder sebenarnya, kita sudah sering ngomong. Jadi perubahan iklim akan memberikan semua dampak kehidupan. Jadi ada 3 cara yang paling cepat yang kita bisa lakukan. Pertama, yang sering kita dengungkan, mengolah sampah. Jadi kenapa? Gas metana itu lebih banyak dari TPA. Jadi perubahan iklim, pemanasan global itu salah satu penyebabnya dari, kalau dulu masih banyak ada hutan, masih ada banyak tanah kosong, sampah organik bisa diolah. Sekarang kita beton semua. Ya, jadi ya kalau kita membetonnya ya kita yang punya tugas mengolah sampah. Sederhana kan? Kedua, ya sekarang sudah mulai ada kemajuan menggunakan energi yang terbarukan, tapi belum signifikan. Ya, namanya ekonomi, bisnis pasti ya, orang semua menghitung untung rugi. Setiap orang belum bisa melakukan. Yang ketiga, plant based atau berpola nabati. Nah, ini yang kita bisa lakukan dari individu. Individu bisa melakukan plant based. Kenapa? Tentunya kan ini hukum alam, demand dan supply. Sekarang kan kita banyak diprovokasi oleh banyak hal lah untuk kita makan makanan hewani karena katanya lebih sehat, lebih kuat, lebih berprotein ya, lebih banyak lah karena ya komersil. Tapi kenyataannya apa? Karena tingginya demand makan hewani, jumlah peternakan di dunia melebihi jumlah daripada manusia. Jadi tadi dibilangnya jumlah manusia sampai mencapai 9 miliar. Tetapi jumlah peternakan mungkin 2-3 kali lipat. Karena apa? Demand-nya tinggi. Nah, kalau peternakan tinggi, berarti makanannya juga banyak. Jadi tidak salah banyak ada kelaparan. Karena ekspor biji-bijian jagung segala macam itu buat peternakan. Bukan buat kita. Nah, jadi banyak juga terjadi deforestasi, penggundulan hutan untuk peternakan. Itu perluasan peternakan sendiri sudah memakan banyak space dan sumber daya alam. Kedua, kotorannya banyak mengandung emisi karbon juga. Ketiga, pengolahan Oke. Oke, terputus mungkin dari ya. Bapak Mas Suarsana. Benar. Sambil menunggu Bapak Nyoman, kita coba panggil dulu pembicara pertama kita tadi, Dr. Aris. Iya.
Sambil menunggu Pak Nyoman untuk Dokter Ari. Baik, seperti memang ada masalah gangguan ya. Jadi mohon maaf. Oke, sedikit gangguan mungkin dari Mm-mm. narasumber kita, berapa menit lagi mungkin akan kembali lagi bersama Mm-mm. kita. Tadi saya sempat lihat di videonya Najwa Shihab, mereka klaim kalau di tahun 2050, bencana yang pasti akan datang, pertama ada kelaparan, dan juga kita akan tenggelam. Mm-mm. Gimana sih Benar menyikapi sekali. hal itu gitu kan? Tapi nanti hal detailing akan Pak Suarsana sampaikan itu maksudnya seperti apa sih? Kenapa dia bisa klaim nih 2050 seperti ini? Saya juga bertanya-tanya sebenarnya Bapak Ibu, kenapa 2050? Mungkin Bapak Ibu apa merasa 2050 itu kecepatan atau lama ya? Tapi kalau misalnya kita masih bisa beraktivitas dengan baik, kalau kita melihat kejadian itu pasti nggak nyaman banget kan, Gus? Apalagi dengan peningkatan suhu dan mengharuskan kita berada dalam ruangan ber-AC, ya jujur kalau aku sendiri nggak nyaman sih. Maka dari itu ya kita harus dengerin banget nih Pak Nyoman sama Dokter Ari, biar kita bisa mencegah terjadinya global warming itu, gitu. Jadi sebenarnya banyak isu yang bisa kita angkat di Iya, sini. benar. Lagi tentang perubahan iklim, kita lagi gencar-gencarnya. Terakhir ada KTT, konferensi tingkat tinggi, ada World Water Forum, kami Halo, adain di sorry. bagian baik Oke. selatan. I'm back, sorry. Oke, Oke, halo kita Pak bersama Nyoman, lagi baik. dengan Ada bersama lagi dengan Pak kesambit Nyoman. tadi. Iya. Oke, bisa Jadi, dilanjut, Pak. Oke, jadi adanya deforestasi, pelebaran apa namanya, lahan peternakan, terus proses pengolahannya, transportasi pengiriman. Nah itu dari segi volume tinggi banget. Ya, karena tingginya demand, semua orang berpacu melakukan peternakan. Akhirnya apa? Tidak bisa melakukan yang organik, harus dengan instan, hormonal. Jadi dirangsang semuanya. Nah, jadi Dokter Ari akan menjelaskan nanti apa hubungannya, kenapa sekarang tingkat kesehatan manusia terganggu oleh dengan banyak mengonsumsi hewani. Nah, itu dari segi hubungan nabati dengan pemanasan global. Ya, kedua saya bilang tadi dari TPA yang gas metan. Ini mungkin yang bertanya, pemanasan global pun banyak orang sudah merasa panas tapi tidak mau menanyakan apa penyebabnya, karena kita sering tahu ya karena panas, karena banyak motor, banyak mobil, tapi itu jumlahnya kecil daripada dampaknya dari peternakan. Itu paling tinggi sumbangsinya, bahkan terakhir saya baca itu dari magazine World Watch itu 50%. Jadi kontribusi pemanasan global itu dari peternakan. Nah, itu yang kita maksudnya kita perlu ketahui dan kita bisa tackle dari individu yang kita bisa lakukan dari rumah masing-masing, dari individu sendiri. Kita bisa lakukan. Kalau kita mau planet kita ini bisa lebih baik-baik saja ke depannya. Makanya apa hubungannya? Mungkin banyak orang bertanya, apa hubungannya global warming dengan nabati? Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Termasuk juga tadi saya bilang pengolahan sampah. Ya, kalau dulu pohon itu menjatuhkan daun, dia bisa ubah jadi humus karena sekarang kita semen beton tanah kita. Jadi tanaman tidak bisa memproses secara alami. Jadi semua kebanyakan yang kita miliki sekarang apa? Human system yang tidak sehebat ekosistem. Jadi banyak juga ekosistem kita terputus rantai makanannya. Ya, dampaknya siapa? Karena seorang petani, kita pun mengalami banyak kendala. Ya, kendala seperti kita sudah frustasi di pertanian itu, meskipun sering dikucilkan juga. Setiap kita panen, harganya turun, belum kita diserang hama, belum kita yang masih menggunakan pupuk-pupuk kimia itu sudah sulit mendapatkannya. Jadi dampak dari pemanasan global ini juga memberikan dampak kepada
sumber pangan kita. Ini sekarang sudah terjadi. Bagaimana ke depannya? Kita perlu pikirkan bersama, ya. Nah, itu apa yang harus saya katakan? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya, dan saya pun banyak mendapat jawaban karena saya bukan ilmuwan dari sebuah stasiun TV yang selalu menayangkan berita positif, suprememastertv.com. Itu di sana banyak ilmuwan yang berbicara tentang fakta-fakta pemanasan global yang membuat pemanasan global adalah kita. Kenapa? Aktivitas manusia yang berlebihan. Yang harus menghentikan ya kita sendiri. Tidak ada orang lain. Ya, kalau kita masih cuek ya bisa-bisa saja ya akibatnya kita tanggung. Ya. Jadi itu mungkin secara sederhana hubungan daripada plant based atau bernabati dengan pemanasan global yang belum banyak yang umum di teman-teman yang awam ini mengkorelasikannya. Selalu bilangnya karena apa? Karena mobil ya hanya padahal kita masalahnya di kita gitu. Silakan saya kembalikan kalau ke para peserta kalau ada yang mau bertanya nanti. Oke, sebelum itu di sini saya punya banyak pertanyaan, bukan banyak, mereka sedikit mengulik nih Pak. Bapak dari tadi bilangnya global warming. Kalau di Indonesia kan itu apa sih Pak gitu? Kenapa bisa disebut itu hal yang sangat menakutkan sekali atau berbahaya sekali? Lebih dengan Iya. yang lebih gampang sekali. Ya, global warming sama dengan pemanasan global, artinya kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Banyaknya emisi gas kaca, emisi gas karbon. Orang bilangnya greenhouse gas atau gas rumah kaca. Apa itu? Ya, jadi kita memang perlu gas rumah kaca di atmosfer. Ya, di atmosfer itu perlu gas rumah kaca, kalau tidak planet bumi ini dingin. Jadi pemantulan panas matahari itu sebagian diserap oleh bumi dan sisanya ada celah dipantulkan kembali ke angkasa. Nah, karena saking tebalnya lapisan atmosfer dipenuhi oleh emisi gas karbon yang berasal dari aktivitas kita, yang berasal dari mobil, yang berasal dari sampah, TPA, itu semua sekarang berada di lapisan atmosfer. Nah, itu bisa menyetop panas matahari yang harusnya dipantulkan ke space tapi terperangkap di lapisan atmosfer. Jadi bumi kita ini semakin panas. Itu sederhananya. Dan kenapa terus di kutub utara itu esnya mencair, akhirnya volume air di lautan itu naik, raising sea level. Nah, itu yang terjadi. Jadi sangat berdampak sekali pemanasan global itu disebabkan oleh banyaknya emisi gas kaca di lapisan atmosfer. Jadi suhu kenyataannya Bedugul dingin lagi nggak? Tidak lebih dingin lagi sih daripada udah nggak dingin. Dulu orang sana pakai saput bagus, sekarang udah bisa nggak pakai baju. Nah, orang teman-teman di Jakarta sekarang di puncak. Jangan tanyalah kota Jakarta, itu udah pasti. Ya, puncak yang dulunya sangat dingin sekarang sudah tidak lagi. Dan itu pun terjadi di mana-mana. Ya. Nah, itu pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata itu sering meningkat. Kalau kita lihat nanti dicoba cek di Google kenaikan suhu rata-rata berapa, itu pasti kelihatan. Ada laporan dari PBB. Itu kayaknya yang saya bisa sampaikan. Wah, keren sekali, Pak. Mungkin mohon izin untuk teman-teman di Zoom memberikan applause, love, atau jempolnya karena sudah sharing untuk Pak Nyoman dan Dr. Ari sebelumnya. Wow, keren-keren. Oke. Setelah itu mungkin kita buka sesi tanya jawab aja kali Isna ya. Karena di luar Zoom ini juga banyak juga pertanyaan yang masuk via Japri lah, via grup lah mungkin. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman atau kawan-kawan saya yang ada di Zoom kali ini buat bertanya langsung ke dua narasumber kita. Kalau mau bisa raise hand
Oke, Jadi kita melihat mohon siapa maaf yang sebelumnya, dari Tuh Agus, kalau untuk Dokter Arinya sekarang masih mati lampu. Jadi kalau misalnya ya tidak memungkinkan, sepertinya nanti untuk Pak Nyoman Suarsana bisa membackup atau gimana? Mungkin dibantu Ya, di ya, kolom bisa, chat. bisa. Oke, terima Yang kasih, saya Pak. bisa, saya backup. Iya, Iya, terima kasih, Pak. saya nggak bisa menyalakan video kan gelap banget. Mau sambil dilihat ya. Nih Oke, gelap, oke. Oh, Dokter Ari ternyata bisa. mati lampu. Oke. Iya, mati Terima lampu kasih, ini Dokter. di rumah. Iya. Oke, makasih. Ya. Mungkin ada yang mau mungkin raise nanti hand? suara-suara. Bertanya di sana, ada yang ngecek di chat? Di kolom chat sih belum, Pak. Belum. Atau Belum. mungkin Isna atau Tuh Agus bisa mewakili mereka yang malu-malu bertanya. Oke, saya mau bertanya lagi nih, Pak. Tadi kan Bapak juga bahas greenhouse gas. Nah, greenhouse gas itu apa sih, Pak? Jadi kayak penasaran Green- gitu loh. Greenhouse Kalau gas, ya. Jadi itu adalah gas rumah kaca yang tadi saya bilang berasal dari apa? Itu gas karbon, ada gas karbon, gas metana, yaitu jadi hasil gas buangan. Jadi itu yang dibilang gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Yang jelas itu berasal dari semua aktivitas manusia, termasuk dari mobil. Itu kan ada uji, kalau di Dinas Perhubungan dia menguji kan emisi karbon. Nah, kalau dulu di saat bumi kita masih seimbang, masih banyak ada pohon, merekalah yang bertugas menyerap hutan atau tanaman. Nah, sekarang tanaman kita potong, ganti dengan semen. Ya, jadi kemana emisi karbonnya? Lari ke planet, ke atmosfer. Jadi yang secara ekosistem yang menyerap karbon tidak ada. Bukan di situ aja, banyak juga gas metan yang kemarin kita lihat terjadi kebakaran di mana di TPA, padahal tidak ada yang nyulut apinya kan? Kenapa dia kebakaran? Ya panasnya dari bawah itu yang sudah ditumpuk bertahun-tahun itu akan berhenti tidak, itu akan sepanjang zaman menjadi kita sudah menabung banyak di sana, menabung apa? Menabung gas metan. Kita tinggal menikmati aja ke depannya nanti. Sebelum kita mengubah cara kita berpikirnya. Jadi we create our own. Ya, itu enggak. Jadi ada waktu kita nyemprot juga dengan ekoenzim kan kita berusaha menguranginya, menurunkan gas metannya. Tapi kan itu terus produksi dari bawah, tidak bisa di stop karena sampai sekarang pun belum ada progres untuk penghentian menggunakan TPA, masih tetap ada. Itu kontribusinya luar biasa. Ya, jarak 1 kilometer orang-orang itu udah nek di samping mencium bau busuk juga merasakan panasnya gas metan. Ya, gas metan itu bening loh. Bening dia di lapisan atmosfer. Jadi seperti kalau Isna mungkin Matu Agus naik mobil gitu kan, mobilnya kan dijemur matahari. Nah, pas kalau kita datang setelah 2-3 jam dijemur, kita masuk panas kan di dalamnya. Ya, jadi beningnya seperti itu kacanya, gas metannya, gas metannya. Jadi sekarang udah di mana-mana dirasakan. Itu sudah menjadi isu global, ya. Cuman kita tahu kita tidak mau merubah kebiasaan kita. Jadi tantangannya di kita. Bisa nggak kita merubah tantangan itu? Itu mungkin greenhouse gas adalah emisi karbon atau gas rumah kaca yang ada di atmosfer yang kita hasilkan bersama-sama. Baik. Tadi kan Bapak sempat singgung tuh, penghasil terbesar dari gas metana itu adalah peternakan. Nah, yang pasti kan mengarah nih pada tema kita Pak kali ini. Apakah dengan kita berpola makan nabati, kita dapat mengurangi gas metana tersebut, Pak? Gitu. Nah, itu yang dibilang itu yang dibilang banyak para ilmuwan. Karena apa? Kita nggak mungkin bisa stop completely, tetapi kita bisa mengurangi laju perkembangan. Yang kita sebagai rakyat kecil yang kita bisa kontribusikan adalah mulai memprovokasi orang-orang bertani green. Jadi harus ada demand-nya harus banyak orang makan plant based. Jadi akan banyak orang bercocok tanam, berkebun atau menanam buah-buahan. Jadi kan otomatis ada lingkungan yang hijau. Otomatis. Ya kalau sekarang memang, Pak saya tinggal di kota, gimana?
ya ikut aja, nanti kan dikirim ke kotanya, ya. Jadi satu, kalau alam sakit seperti sekarang, manusianya pun sakit. Ya ingat, Pak dokter itu bisa menyembuhkan, tapi yang bisa mencegah adalah kita. Jadi jangan tutup mata deh sekarang ya, dimanapun rumah sakitnya pasti full. Kita bandingkan di zaman dulu, nggak ada rumah sakit, ya orang sakit pun sedikit karena kebanyakan plant based di zaman sebelumnya. Tidak ada industri peternakan seperti apa yang kita miliki sekarang. Ya, jadi kita lihat saya umur-umurnya kakek nenek kita tuh umurnya sampai 100 tuh kebanyakan karena makannya sedikit, kerjanya banyak. Kita sekarang balik, makannya banyak, kerjanya sedikit. Itu kenyataan loh. Meskipun Bapak Ibu ketawa semuanya itu the fact buat kita. Kita tidak mau menerima kenyataan itu. Ya, kita merasa tersinggung semua. Ya, kenyataannya itu. Yes, jadi langkah sederhana adalah ayo kita membuat diri kita sehat. Kalau kita sehat, alam pasti sehat gitu. Kalau alam sakit, kita juga sakit. Mari kita banyak mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Ya, bernutrisi berasal dari apa? Plant based, banyak seratnya, banyak vitaminnya, banyak enzimnya. Ya, jadi jangan kita mengkonsumsi yang secondary. Kalau binatang kan dia makan itu dulu, baru kita makan. Kenapa kita tidak langsung mencari sumbernya ke sumber energinya ke plant based yang melalui proses alami dari matahari itu. Kita langsung konsumsi. Dikit tapi bermanfaat banyak. Ya, kalau kita makan hewani, habis itu paling ngantuk, berat pencernaannya. Ya, dan bawaan pun berat. Ya, itu yang terjadi. Kita sudah bisa lihat di negara maju seperti Amerika, obesitinya luar biasa. Apakah kita mengikuti itu? Ya. Nah, itu mungkin hubungan daripada nabati dengan apa tadi itu jumlah. Apakah kita yakin bernabati itu bisa mengerem? Yakin, saya yakin. Saya sudah sejak tahun 2006 mengubah pola karena saya sakit sebelumnya. Saya berbalik menjadi nabati karena sakit. Ya, sakit dan dokter menyarankan waktu itu kurangi makan makanan yang berlemak katanya. Tetapi saya karena saking bodohnya, hanya saya lugu, saya tidak ada makan makanan yang berlemak, langsung completely vegan gitu. Akhirnya enggak tanpa obat saya bisa hidup lebih sehat dan saya berjanji ke depannya sampai kapanpun untuk seperti itu dan membagikan pengalaman saya ini kepada teman-teman yang lain. Seperti itu, Isna. Kayaknya udah ada yang bertanya ya. Kasih ya Iya, kesempatan bertanya. benar sekali Pak. Dan ini juga ada yang membenarkan dari penelokan Kintamani. Katanya sekarang itu kalau pakai pakaian adat udah nggak menggigil Pak. Iya, Wow. iya. Saya percaya itu jangankan di Kintamani dulu sangat dingin ya. Saya dulu pernah ke Alaska pun gunung esnya sudah ada 2 kilometer dari Glacier Bay itu sudah runtuh. Ya, sudah runtuh. Jadi itu kenyataan ya, bukan it's not isu lagi, fakta. Orang cuma pura-pura tidak tahu karena tidak bisa mengendalikan diri saja. Itu faktanya. Ya, Oke. Kintamani, Bedugul, mana ada lagi. Ya, Iya, baik. Oke, untuk teman-teman Oke. yang di Zoom, ada yang mau bertanya ini? Istrinya masih menyiapkan pertanyaan yang enggak, Gus? Iya, Masih orang. suara saya masuk ya? Oh ya, masuk Pak. Masuk. Mau Ya, mungkin Bapak bisa menambahkan menyambung. tadi yang disampaikan oleh Pak Nyoman Suarsana. Iya, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman Suarsana berkaitan dengan gas rumah kaca itu ada yang disebut sebagai jejak karbon, gitu ya. Karbon footprint, gitu ya. Jadi apa yang kita makan, kita konsumsi itu bisa dihitung. Halo, suara saya masuk ya? masuk dok. Lanjut. Ya. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu ternyata bisa dihitung jejak karbonnya seberapa banyak akan membebani lingkungan kita, begitu ya. Salah satunya adalah disarankan untuk domestic food ya, local food, makanan lokal setempat yang ada di sana sehingga kita bisa mengurangi jejak karbon itu. Tapi ternyata jejak karbon yang paling banyak yang bisa kita lakukan adalah ternyata diet nabati ini atau vegan atau orang bilang
plant-based diet ini itu memang sangat besar, hampir ada yang bilang 56%, ada yang bilang 80% bisa mengurangi jejak karbon itu. Nah, hubungannya apa sih sebenarnya? Jadi ternyata penelitian menunjukkan bahwa kita ini lahir di negara tropis, maka makanan yang paling cocok adalah makanan setempat, local food, domestik yang ada di sekitar kita sebenarnya. Sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Suarsana tadi menyangkut pertanian organik, pengolahan sampah segala macam itu, apa yang kita tanam itu yang bisa baik kita konsum. Jadi sebagai pintu masuknya tentu saja pilihannya ya pilihan nabati sebisa mungkin begitu. Begitu sih dari saya. Mungkin Pak Nyoman Suarsana ada tambahan lagi. Mungkin tadi dokter bilang maksudnya footprint itu ya, footprint itu ya. Ya, lebih Ya, banyak karbon mengkonsumsi footprint yang ya. lokal lah, biar tidak import. Import itu kan menambahkan karbon emisi juga, transportasinya, refrigerator, penyimpanannya itu menambah juga. Betul. Kalau kita membeli yang lokal-lokal, lebih Iya. murni dan kita mendorong pertanian yang lokal gitu. Ya, jadi Ya, betul. lebih seger. Jadi kalau Dokter Ya, Juan itu jadi ada seperti ya. powernya itu ada, masih makanan tidak mati karena di refrigerator berlama-lama. Iya. Jadi selain memberdayakan petani setempat, memberdayakan petani lokal, usaha-usaha setempat, mengurangi jejak karbon, emisi gas rumah kaca dikurangi, kemudian tentu saja sehat juga begitu. Oke, Ya. terima kasih Dokter Ari dan Pak Nyoman. Oke, kayaknya ini udah ada yang mau bertanya deh. Mungkin bisa raise hand teman-teman yang mau bertanya. Halo. Itu sepertinya di kolom chat ada pertanyaan atau sudah dijawab gitu. Oke, yang iya bertanya. benar Pak. Iya. Mungkin saya bacakan ya untuk satunya. Untuk Pak Nyoman, ini kan tinggalnya ada salah satu orang yang tinggal di perumahan yang tidak luas. Bagaimana caranya kita bisa untuk pengolahan sampah organik? Ini dari Ibu Erna Susiana. Ingat, ada pepatah, there is will, there is way. Ya, kalau ada niat, pasti ada jalan. Sekecil apapun rumah, saya yakin kalau di Indonesia, rumah paling kecil itu kan 1 are biasanya ya. Ya, jadi pertama, kita memikirkan mengurangi sampah. Kedua, meskipun punya ya banyak cara, kita bisa buat lubang biopori, ya, atau kita bisa membuat ekoenzim yang lagi membuming di tanah Indonesia, atau kita bisa membuat POC, ya. Banyak cara yang organik ini kita bisa olah dan memanfaatkan buat kita sendiri. Jadi nanti kalau masalah pengolahan sampah kita bisa japri, saya bisa bantu. Ya. Jadi itu kalau luas rumahnya kecil, ya pasti punya tempat santai. Ya pasti punya halaman, pasti punya kalau di Indonesia masih bisa. Kecuali tinggal di apartemen, nah itu mungkin sedikit bermasalah. Kalau masih tinggal menyentuh tanah, pasti masih bisa. Ya, itu mungkin yang kalau pengolahan sampah sebenarnya tidak ada masalah, masalahnya kita tidak mau itu aja. Iya, benar Pak. Oke. Ini ada yang bertanya lagi sekali, Pak. Tadi kan Bapak bilang ada Bapak sakit, baru memutuskan untuk vegan. Itu Bapak itu sakit apa sehingga Bapak memutuskan untuk vegan, dan apa perubahan yang Bapak rasakan ketika Bapak sudah memulai vegan? Ini dari Kakak Jerry Hadinoto. Dulu indikator itu baru ada simptom, gejala, dokter menyarankan, waktu dulu kan saya kerja sering keluar, sering medical, udah kelihatan ada peningkatan namanya asam urat, hipertensi, ya, dan dulu karena suka makan ngawur, ya, karena dulu banyak makan hewani, enak, kan, apalagi di Bali tahu sendiri kan,
digulingnya di mana-mana, itu merupakan orang kaya atau orang mewah gitu ya. Sajian yang paling mewah, akhirnya badan saya mulai menunjukkan ada indikasi ke sana. Jadi belum parah. Cuman saya mengambil langkah-langkah yang langkah-langkah yang cepat untuk mengubah itu semua. Akhirnya belum sampai sakit. Perubahan yang saya rasakan sampai sekarang itu saya jauh lebih energetik. Ya, saya tidak pernah tidur siang, tapi saya disiplin malamnya tidur. Cuma saya bisa meluangkan banyak waktu untuk bekerja. Ya, seperti tadi saya bilang, mengajar dari pagi sampai sore, sorenya bisa ke sawah, ya, bangun pagi. Energi itu tidak pernah habis semenjak saya lebih banyak mengkonsumsi nabati. Ya, kalau tidak percaya datang ke rumah, nanti kita lari ya di lapangan, let's test. Ya, itu bisa saya buktikan dan jauh lebih ringan. Itu secara fisik, ya. Secara mental lebih tangguh sih rasanya, ya. Ya, secara mental dan banyak hal yang lainnya mungkin kita tidak lihat secara fisikly, tapi psikis, dan kita kan spiritually pun kita lebih terangkat, ya, karena kita banyak dapat makan energi langsung dari alam, dari sinar matahari. Itu mungkin. Saya belum sampai sakit karena saya cepat mengambil keputusan. Saya tidak nunggu sakit dulu baru saya berubah, tidak. Baru indikasi pun saya sudah berubah itu waktu saya mengambil keputusan. Tidak ada ragu-ragu. Iya, Terima kasih. baik. Iya. Mungkin untuk Kak Jerry sudah terjawab pertanyaannya. Nah, saya juga dengar nih tadi kalau Dokter Ari itu juga nabati udah lama. Bagaimana pendapat Dokter Ari setelah bernabati yang cukup lama itu? Apakah sama seperti Pak Nyoman yang lebih energi dan lebih bersemangat gitu, Pak? Halo, untuk Dokter Ari. Halo, ya, kalau dari saya tidak banyak perubahan. Kenapa? Karena saya sudah dari SMP menjalankan diet Wow. vegan ini. Awalnya vegetarian saya. Kemudian 2008 switch ke vegan begitu ya. Jadi tidak banyak perubahan karena lagi bugar-bugarnya. SMP itu kan lagi, orang Bali bilang lagi siteng-sitengnya itu, lagi kuat-kuatnya begitu. Jadi memang tidak banyak sih ada ini perubahan. Tapi yang terasa itu waktu pendidikan aja, waktu saya bersekolah mengambil spesialis itu jauh di atas teman-teman yang persis seperti yang disampaikan Pak Suarsono. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ari dan juga Pak Nyoman. Ini Tuagus mau ada pertanyaan nggak ini untuk Dokter Ari atau Pak Nyoman? Saya ada pertanyaan, dan ini pertanyaan mungkin saya tanyakan, saya bingung nih mau tanya ke siapa gitu ya, karena di internet atau di search engine pun ini saya belum terjawab sama sekali. Ini pertanyaan muncul saat saya memutuskan untuk berpindah ke bernabati, mulai makan makanan yang tanpa hewani. Saya punya pertanyaan nih. Apa yang terjadi misalkan seluruh dunia kita berhasil berprovokasi untuk orang itu menjadi pola makannya menjadi nabati? Apa yang akan terjadi dengan dunia, dengan apa yang terjadi dengan rantai makanan? Karena secara nggak langsung ada pasti rantai makanan yang terputus, atau mungkin ada suatu kelompok hewan atau yang berkembang biak secara drastis karena rantai makanan di atasnya terputus, karena kita kan manusia sebagai rantai makanan yang paling atas. Atau mungkin dari kelompok-kelompok itu mungkin akan berkaitan ke lingkungan jadinya. Itu akan seperti apa itu kalau populasi dunia semuanya menjadi nabati? Apa yang terjadi ya? Terima kasih. Ayo kita buktikan bersama apa yang akan terjadi. Jadi begini, yang terjadi sekarang adalah Pak, industri peternakan yang terjadi. Industri, ya, itu yang dilakukan secara besar-besaran, industri, karena demand dan supply itu. Kalau mungkin
peternakan dia hidup secara alami tidak akan banyak memberikan dampak karena di sana juga ada ekosistem, ya. Di sana juga dia berkembangnya musiman. Sekarang kan seperti maaf peternakan ayam 30 hari. Itu kan tidak terjadi di apa namanya kehidupan alami 30 hari. Itu kan rekayasa kita. Karena apa? Demand. Ya, jadi karena itu demand, kebutuhan permintaan yang banyak juga. Ya, akhirnya apa? Banyak yang terjadi, mungkin Dokter Ari bisa menjelaskan hubungannya ke endokrin apa hormon. Jadi kan ayam tuh belum bisa ngomong sudah dipotong kan. Jalan belum bisa, ngomong belum bisa, badannya sudah gede. Itu merefleksikan kepada anak-anak kita sekarang. Badannya besar tapi mentalnya kendor. Mungkin Dokter Ari bisa menyampaikan, SD pun risetnya dia itu banyak ada yang sudah menstruasi. SD loh, SD itu dampak hormonal itu. Mungkin Dokter Ari bisa menambahkan. Iya, ini kebetulan saya banyak dapat kasusnya ini. Yang suara saya cukup jelas ya. Ini kok biar piet ini Jelas. sebelumnya. Mohon maaf ya. Jadi ini kebetulan saya tahun lalu sampai tahun ini ada 5 orang, 6 orang pasien dengan cewek semuanya dengan pubertas dini ya. Artinya datang kemudian dengan menstruasi ya. Umurnya paling muda yang saya dapatkan itu 6 tahun sudah menstruasi. Yang lain 8 tahun gitu. Dan sudah di terapi, yang satu sebentar lagi akan selesai. Jadi salah satu yang saya rekomendasikan adalah hentikan konsumsi susu. Karena by riset, penelitian menunjukkan konsumsi susu sapi terutama itu meningkatkan risiko untuk terjadinya pubertas dini. Yang nomor 2, ternyata konsumsi tinggi protein hewani itu juga bisa memicu menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya pubertas dini. Kayak dorong aja gitu, kayak orang jalan harusnya jalannya benar-benar, ini didorong gitu. Jadi protokol pertama yang saya rekomendasikan semua kelima anak-anak wanita ini saya minta untuk stop itu begitu. Selain tentunya obat-obatan begitu ya. Jadi itu semoga menjawab ya pertanyaan yang nyambung tadi. Terus ada menanyakan bagaimana berkaitan dengan kalau seluruh dunia vegan. Saya rasa seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman ini kan terjadi karena industri ya. Ada kebutuhan yang meningkat, penggunaan lahan, segala macam. Nah, terus bagaimana nanti kalau memang yang sudah ada ini akan mati secara alami akhirnya? Akan ada keseimbangan ekosistem dengan sendirinya begitu. Nggak usah khawatir dengan itu. Alam bisa dirinya sendiri. Cuman batas-batas tertentu kadangkala alam itu mengalami masalah juga. Mengalami masalahnya dari mana? Dari beban yang kita berikan kepada alam ini begitu. Nah, solusinya gimana? Ya kita kurangi beban itu. Bagaimana? Ya balik lagi ke diet nabati yang terbukti dapat mengurangi beban-beban bagi bumi ini. Begitu kira-kira, Mbak Isna. Baik. Terima kasih dokter. Jadi terjawab sih. Jadi kita lihat di sini ada yang raise hand. Kita skip dulu ini karena ada kita berikan kesempatan ke Ibu Trami. Dipersilakan. Terima kasih. Saya mau bertanya ke Dr. Ari, bagaimana dengan mungkin sudah dilakukan riset dengan DM tipe 1, bagaimana tentang penanganannya dengan diet yang tadi, plant-based diet gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana memulai untuk orang-orang tua yang nggak tahu bahwa diet ini bagus banget untuk anaknya. Karena kan selama ini semua berikan susu, protein yang tinggi. Sedangkan kita juga memicu dengan adanya protein yang tinggi. Tadi dokter berbicara bahwa bisa juga berdampak pada menstruasi yang dini gitu. Sehingga
lini mana kita kira-kira gitu dok yang kita akan bekerja untuk preventifnya supaya memang tidak terjadi seperti itu. Karena di Kemenkes sendiri juga untuk ke arah diet plant based diet ini kayaknya belum disinggung seperti itu. Terima Halo. kasih dokter. Halo Ya. Dokter Ari, apakah pertanyaannya cukup jelas atau mau diulang? Mohon maaf, suaranya agak terputus-putus di tempat saya, mungkin di kolom chat aja ya poinnya. Tapi saya dapat menangkap sedikit sih berkaitan dengan susu itu sih. Iya. Jadi saya jawab dulu. Ini kebetulan suara saya cukup jelas ya. Kebetulan hari ini saya bicara di sebuah talk show dalam rangka Hari Raya Waisak yang mendiskusikan diabetes dan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua sih ya untuk mencegah begitu. Seperti yang disampaikan Pak Suarsano tadi, dokter bisa mengobati, tapi kita yang mencegah gitu ya. Nah, bagaimana sih mencegah? Salah satunya ternyata bukti menunjukkan bahwa konsumsi produk susu itu menjadi salah satu kontributor untuk terjadinya diabetes tipe 1. Untuk pasien-pasien saya sarankan untuk tidak konsumsi susu sapi. Apapun bentuknya begitu, saran saya. Tapi kan keputusan di tangan orang tua. Yang nomor 2, saya selalu rekomendasikan untuk ASI saja. Gitu. Sampai kapan? Minimal 2 tahun. Boleh lebih? Boleh. Jadi jangan sampai terjadi salah paham bahwa ASI itu sampai umur 2 tahun saja gitu ya. ASI itu bisa sampai lebih kok dari 2 tahun gitu. Apakah sudah terjawab ya untuk susu? Oke, terima kasih Dokter Ari. Bagaimana untuk Ibu Trami? Iya, terima kasih untuk preventifnya berarti seperti itu. Tapi mungkin bisa nggak ya dok masuk ke program puskesmas tentang preventif tentang memang PTM sekarang menjadi kasarannya momok yang ada di puskesmas atau Kemenkes ya. Tetapi untuk apa ya memberikan sesuatu masukan kepada yang punya kebijakan di dalam kita preventifnya gitu loh dok. Karena susu sekarang memang semua dengan susu sapi, tidak dengan ASI gitu. Itu aja dok, tergelitik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Trami. Dokter Ari nggak bisa ya? Iya, sepertinya memang ada masalah jaring. Ibu Trami kayaknya sudah ada program makanan berimbang itu loh, pengganti suaranya 5 masih sehat agak 4 sempurna. putus-putus ya di saya. Oke, Dokter Ari Ya karena sekarang tipe DM tipe 1 itu banyak banget Pak di lapangan. Luar biasa, Bu. Itu yang menjadi Dokter Ari. prihatin juga. Iya dok, mungkin risetnya Dokter Ari ke sana. Terima kasih. Dokter Ari. Sepertinya. Iya. Ini yang putus-putus di saya atau di Ibu tadi ya? Yang suara putus-putus. Sepertinya di Dokter Ari. Di dokter, kami jelas kok mendengarkan. Iya, Jelas. Halo. Ya. Makasih dok. Kami jelas, Dokter Ari yang gini. Koneksinya putus-putus. Iya. Kalau yang setahu saya Pak Nyoman yang lihat piringku itu sekarang memang sudah berubah, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi kan seimbang seperti itu. Iya, Tetapi itu belum menjawab di dalam preventif untuk DM tipe 1. Karena DM tipe 1 itu memang insulinnya yang memang yang bermasalah, sehingga diet yang memang yang Dokter Ari ajarkan itu memang yang itu bisa direkomendasikan ke Kemenkes gitu loh mungkin seperti itu. Itu aja. Keinginan ya namanya pengen sehat gitu Indonesia gitu. Terima kasih Pak. Dokter Ari bisa, Dokter Ari? Jadi mungkin Dokter Ari nanti nyambung sebelum kita promosikan Kemenkes. Ayo kita coba sendiri-sendiri. Dan kebetulan juga kita ada mentor Dokter Joen itu yang
bagi apa untuk mencegah adanya diabetes itu ada detox empedu itu. Ya, 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 halo, ya. Dokter Ari kayaknya tenggelam, tangannya doang Halo, kelihatan suara naik. saya masuk ya? Masuk. Halo, Halo, Masuk, masuk. dokter. halo. Putus-putus, masuk. Oh ya. Jadi begini mengenai susu sapi itu sebenarnya DM tipe 1, kebetulan yang disebut sebagai DM tipe 1 kan kekurangan. Halo? Oh, putus-putus ya? Ya, Dok. Ya, Sebentar. dengar dok, dengar. Saya Lanjut, coba lanjut. cari. Halo, ya, suaranya masuk ya? Iya, sudah Masuk, masuk. masuk. Iya, jadi saya harus keluar rumah ini nyari sinyal. Iya, oke. Masuk Jangan Pak Eko. pergi, Dok. Jadi begini, kalau diabetes tipe 1 itu kan berkaitan dengan kelainan genetik tuh. Jadi ada kelainan bawaan, tapi kelainan bawaan itu tidak harus selalu muncul dia. Dia hanya muncul kalau ada yang memicu. Salah satu yang memicu itu seperti saya disampaikan tadi adalah diet. Salah satu diet yang terbukti memicu adalah konsumsi susu. Nah, bagaimana terjadi di lapangan? Nggak mudah meyakinkan masyarakat untuk tidak konsumsi susu. Jadi, yang bisa saya lakukan adalah menjelaskan pentingnya ASI dibalik sekarang. ASI yang diutamakan, susu itu disingkirkan sebisa mungkin. Begitu sih. Bagaimana dengan hal-hal yang lain dengan dokter-dokter lain? Nggak mudah juga, karena di ilmu kedokteran modern itu yang saya dapatkan tidak banyak membahas mengenai plant-based diet ini. Bahkan laporan di luar negeri pun sangat susah mencari dokter yang bisa, ada batasan-batasan menyangkut adanya keilmuan dan lain-lain. Bahkan ada 54 dokter endokrin anak di Indonesia yang menangani diabetes ini, mungkin hanya 2-3 orang aja yang sepakat untuk menghindari susu, yang lainnya aman-aman aja, begitu sih. Halo? Ya, baik. Terima kasih, Dokter Iya Ari. dok, Iya. terima kasih. Ya. Oke. Sudah terjawab. Untuk Bu Trami sudah terjawab atau mau yang ada ditanyakan lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Oke, ada yang mau raise hand lagi, mau bertanya langsung sama Pak Nyoman dan Dokter Ari? Oke. Di kolom chat banyak Ya, ada yang sepertinya bertanya. ini ada di Ya. kolom chat. Oke. Oke, baik. Saya mau tanya. Pak Nyoman dan Dokter Ari, ini ada dari Ibu Lita. Beliau sudah vegan baru saja waktu ikut Hidup Sehat Mandiri yang keempat bulan Maret. 4 bulan Maret. Beliau merasakan badan jadi lebih enteng, nggak sakit kepala, enak di badan, cuman gimana cara menaikkan berat badan gitu. Apakah dengan mengonsumsi nabati itu bisa menaikkan berat badan? Karena beliau itu terlalu kurus gitu. Dokter Ari lah yang jawab. Iya. Oke, Dokter Ari. Jadi ketika orang berlomba-lomba menurunkan berat badan, Ibu berusaha menaikkan berat badan ini sesuatu yang amazing banget buat saya, begitu ya. Karena menurunkan berat badan itu jauh lebih sulit daripada menaikkan berat badan sebenarnya. Tapi nanti kalau berkenan, kalau mau ini saya berikan nomor telepon saya yang bisa dikontak, nanti saya bisa hitung body mass index-nya, ya, indeks massa tubuhnya apakah masuk ideal atau enggak sebenarnya. Sering terjadi adalah orang merasa kurus, merasa berat badannya kurang, padahal dia normal karena membandingkan dengan sekitarnya. Artinya apa? Ternyata angka obesitas itu kalau di negara maju itu 2 atau 3 anak itu obesitas. Kalau di Indonesia sekarang 1 dari 5 anak itu obesitas sekarang. Begitu kalau anak ya. Untuk dewasa saya angkanya nggak tahu pasti berapa, tapi yang pasti di negara maju dengan seiringnya banyak meningkatnya konsumsi makanan siap saji itu angka
obesitas meningkat banget itu. Beda dengan di kita itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Ya, Dokter Ari. Mungkin nanti ya. untuk Ibu Lita bisa menghubungi Dokter Arinya langsung. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Jerry Hadinoto lagi. Beliau tinggal di kota Yogyakarta yang sedang darurat masalah sampah. Menurut Bapak, mengatasi dengan membakar sampah, apakah solutif secara ekologis? Mungkin Yang Pak tadi dibilang Nyoman. dibakar itu. Mm-mm. Secara ekologis ya jelas tidak, kita menambah karbon emisi pembakaran. Apalagi itu sampahnya sampah anorganik, plastik itu kan menambah penyakit nanti, penyakit pernafasan. Jadi harusnya pemerintah itu melakukan yang lebih efektif, yang dampaknya mengurangi ekologis. Kalau organik ya tetap diolah menjadi kompos yang lebih solutif itu, dan yang anorganik itu ya pemerintah mengambil tugas, kita jangan kalau bisa tidak membakar. Kalau pemerintah menggunakan cara seperti di Singapura, insinerator yang dibarengi dengan ya, cara-cara lain untuk menetralisir emisi ya mungkin. Kalau kita kan membakarnya di rumah-rumah kan kita sendiri yang ngisap bekas plastik segala macam itu. Jadi menimbulkan penyakit pernafasan nanti, tidak solutif tentunya. Ya, itu menurut saya. Ya, itu saja kalau masalah sampah. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Semoga untuk Kak Jerry terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya saya mau bertanya sama Dokter Ari. Ini ada yang bertanya dari Ibu Ana. Dokter, bagaimana caranya supaya berhenti minum susu sapi? Yang dimana kan itu lumayan sulit, di mana itu dari kecil udah dikasih gitu loh. Kalau tiba-tiba diberhentikan, bagaimana? Gitu. Terima kasih. Sebenarnya sangat mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Jadi biasanya awal-awal 7 hari aja yang agak-agak galau gitu, yang seminggu. Setelah seminggu nggak masalah, kok aman. Saya beberapa kali sudah melakukan uji coba kepada anak-anak yang ingin stop konsumsi susu sapi. Untuk anak-anak nih ya, untuk anak itu yang pertama orang tuanya harus sepakat dulu. Kalau orang tuanya nggak sepakat, susah. Orang tuanya nggak sepakat. Nah, kalau begitu sepakat, kita hentikan langsung. Begitu ada yang dengan mengurangi atau ada yang dengan langsung. Tapi yang paling bagus sebenarnya langsung. Kalau langsung itu di stop, dihentikan, maksimal ya paling lama 7 hari anak sudah tidak mau lagi. Paling cepat kasus yang saya dapat 1 hari. Sekarang disuruh stop, besok sudah nggak minta lagi. Itu paling cepat. Paling lama 7 hari. Dengan drama macam-macam. Dimusuhin oleh anak lah, segala macam gitu. Tapi happy ending kok pada akhirnya. Kalau orang tua kita sadarkan bagaimana bahwa susu itu memberikan dampak yang negatif pada anak, maka orang tua yang memang benar-benar sayang sama anaknya, mereka akan mempertimbangkan untuk stop. Nah, bagaimana pada orang dewasa? Nah, kalau pada orang dewasa ini karena banyak sekali produk yang bersinggungan, beririsan dengan susu, maka ya rajin-rajin baca ingredient segala macam sih. Bagaimana caranya stop? Saya rasa sama harusnya. Stop aja. Kalau ragu-ragu, biasanya saya minta coba konsum soya atau ini oatmeal gitu ya. Misalnya begitu gitu. Tapi nanti sama juga nggak sampai seminggu harusnya sudah balik lagi kok. Maksudnya sudah balik itu sudah nggak menginginkan lagi gitu sih dari apa yang pengalaman yang saya lihat ya dari beberapa kasus begitu. Oke, terima kasih dokter. Mungkin dari Bu Ana bisa acungkan jempolnya jika sudah pas pertanyaannya. Oke, ini ada lagi dokter. Kalau untuk anak yang tidak disertai dengan penyakit, kalau mereka tidak meminum susu, apakah bisa dengan non susu dan hewani juga, dok? Maksudnya kalau anaknya itu nggak ada penyakit gitu, kalau misal nggak minum susu dan hewani, apakah masih bisa sehat?
Sebenarnya penelitian memang ini harus diluruskan dulu ya. Sebenarnya kan 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak dipakai lagi, udah lama banget. Udah hampir 30 tahun nggak dipakai ya. Tapi kan menyetopnya iklannya nggak ada. By the way ini saya menuju rumahnya Pak Suarsana nih, dari internet. Ketemu sama Pak Suarsana dekat Masa, rumahnya. bro, kan nyampe nih, bro. Iya, udah mau nyampe. Demi internet, ini akses internet sehingga acara bisa berlangsung dengan lebih lancar gitu ya. Saya bukan Eh, pintu. Iya, aman-aman. Jadi pada dasarnya sebenarnya apa namanya ya, nggak usah khawatir dengan itu karena bukti-bukti menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak butuh, tapi karena iklan dan lain-lain membuat kita merasa diperlukan susu itu sebenarnya, sehingga protokol dari WHO dan dari beberapa protokol lainnya sebenarnya nggak ada masalah kok, sebenarnya nggak ada masalah. Balik lagi kan iklan ini loh yang agak sulit kita ini kan kita apa ya, halang-halang itu kan agak sulit dah mengaturnya karena memang benar-benar gimana ya, iklan namanya orang cari untung segala macam kan susah juga ya. Kalau saya di tempat praktek saya seringkali saya menyampaikan kepada pasien, saya punya kecenderungan untuk anak itu kita cegah jangan sampai sakit gitu, dibandingkan dengan anak itu harus dokter, minum aku obat mana dan lain-lain begitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi sebenarnya aman aja. Pertumbuhan apa nggak ada masalah. Kecukupan gizi segala macam aman kok harusnya. Gitu sih. Oke, dokter. Tapi Semoga kalau terjawab ya. misalnya digarisbawahi anak tersebut sudah kurus atau severe wasting, gimana, dok? Kalau wasting itu kan kurus, bedakan sama stunting nanti ya. Stunting itu kan pendek akibat kekurangan gizi begitu. Ini sih sebenarnya kalau bisa periksa langsung lebih bagus ya. Jadi saya bisa menjelaskan lebih detail berkaitan sama risiko di masa depan, di mendatang begitu maksud saya. Artinya kalau kita bisa minimize konsumsi susu, kita optimalkan, bisa kok dihitung kok itu sebenarnya. Gampang banget lagi ngitungnya. Cuman balik lagi sekarang, kapan ya bisa ketemu, posisinya di mana ya biar saya lebih enak menjelaskan kepada, atau Japri aja mungkin ya. Saya di Japri aja. Biar lebih mungkin. nyambung nanti, lebih enak menjelaskannya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sih mengenai itu. Oke, boleh dokter. Ya, nanti kan disampaikan. Ya maaf Isna, ini saya setelah dulu ya, karena mungkin kita keterbatasan waktu. Saya punya kesempatan satu orang lagi untuk menanyakan pada narasumber kita sambil kita membacakan pertanyaan yang ada di chatroom. Gitu. Jadi siap-siap satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita bacakan summary. Oke, lanjutkan Isna. Terima kasih Tugas. Oke, nanti mungkin untuk yang mau secara langsung ngobrol sama Dokter Ari, nanti kan nomornya bisa di-share. Nah, untuk sekarang saya mau bertanya nih, ya karena pertanyaan terakhir, bagaimana dari Dokter Ari dan Pak Nyoman untuk memotivasi masyarakat lainnya yang bisa bilang masih mengonsumsi hewani untuk mengubah pola makannya ke nabati. Bagaimana memotivasi mereka gitu. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, hidup adalah pilihan. Ya, jadi kita harus memilih. Kalau Ibu tidak memilih, kita juga dikasih pilihan. Alam tidak memerlukan kita, tapi kita perlu alam ini. Ya, kita sudah tahu apa yang kita lakukan itu banyak mencemari alam. Tapi tanpa sadar, kita juga membiarkan itu terjadi terus. Tanpa kita mengambil sebuah keputusan untuk diri kita, untuk alam. Ya, siapa lagi? Jadi memang merubah kebiasaan, kita terbanyak kena tren soalnya. Ya, tren
Apalagi ibu-ibu sekarang sudah ada tren juga tidak masak di rumah, keluar semua. Ya, semuanya masak dengan telunjuk sekarang. Ya, jadi itu juga apakah makanan yang kita konsumsilah with love or not? Ya, makanan dengan nyanyi-nyanyi kayak dulu ibu-ibu kita, nenek dia nyanyi, menyiapkan makanan dengan rasa kasih, ya. Jadi makanan itu bukan hanya physically tetapi juga spiritually. Kita banyak memutus rantai kasih itu dalam hidup kita. Dan kita ganti dengan hatred, sadis, ya. Jadi itu akan sangat mendegradasi moral manusia yang sekarang. Ya, kalau dulu orang tua kita nggak berani loh berbohong. Sekarang kita pakai dasi loh berbohong. Apakah itu penyebabnya dari apa? Ya, oknum-oknum yang kita lihat di TV itu loh dengan bangganya senyum kenyar-kenyir loh melakukan kejahatan. Apakah dari apa? We are what we eat. Jadi kita harus mengambil sebuah pilihan dalam hidup ini. Karena kita tahu kita semua akan berakhir. We are not stay forever. We will end. Apakah semua hal-hal yang buruk ini kita akumulasikan dalam diri kita? So kita memiliki pilihan dalam hidup. Dalam waktu yang singkat ini. Kalau kita tidak membuat pilihan, ya kita akan menerima pilihan apa yang kita. Jadi ini benar-benar urgent. Semua orang sudah berbicara, tapi bisa nggak kita melakukannya? Ya, jadi use our heart. Ya, pakailah hati nurani kita semua. Jujur dengan diri kita. Ya, kalau Anda hanya menyalahkan alam, menyalahkan orang lain, siapa yang melakukannya? Ya karena sekarang orang batuk, cuacanya jelek. Ya cuaca jelek yang menyebabkan siapa? Kan kita juga. Jadi menurut saya tidak perlu banyak teori, but take action. Bersama-sama kita lakukan buat kita dan bumi kita yang tercinta ini. There's no other option. Tidak ada pilihan yang lain lagi. Menurut saya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Motivasi dari saya tidak akan berguna kecuali Ibu tidak melakukan tindakan. Ya, mulailah bertindak sekecil apapun di muka bumi ini, karena kita bagian dari planet bumi ini, tidak ada planet lain yang bisa dihuni oleh manusia. Jadi mari kita lakukan bersama-sama menyelamatkan planet yang tercinta ini. Itu mungkin ibadah yang paling luar biasa kita lakukan. Ya, menurut saya dari itu mungkin Dr. Ari ingin menambahkan, silakan. Ya, ini saya di sebelahnya Pak Suarsana ini. Jadi ini di rumahnya Pak Suarsana. Jadi begini kalau dari saya berdasarkan apa yang selama ini saya jalankan, biasanya kalau pasien itu kan datang gitu dengan berbagai macam gejala sakit gitu ya. Untuk memperbaikinya saya minta gampangnya begini, coba deh hindari produk-produk susu begitu, produk-produk daging hewani selama 2 minggu dan Anda lihat sendiri hasilnya. Biasanya nggak sampai 2 minggu proses pemulihan itu bagus banget ya. Alerginya menjadi baik, semuanya menjadi berubah dan menjadi lebih baik ya begitu. Dan saya cek di penelitian-penelitian ternyata memang ada buktinya memang begitu. Nah, nanti misalnya udah 2 minggu, dok, biasanya mereka japri lagi, dokter saya sudah 2 minggu nih, boleh nggak saya makan lagi seperti dulu? Saya pasti akan bilang, oh boleh. Gitu. Tapi nanti beberapa 1 bulan lagi datang lagi ke tempat saya. Harus lagi kita berikan obat. Nah, setelah kejadian yang kedua kalinya, ya akhirnya saya sampaikan ya silakan diputuskan sendiri mau seperti apa ya. Karena saya punya kecenderungan untuk mengajak orang untuk mencegah sakit dibandingkan dengan mengobati. Saya dokter anak yang nggak suka ngasih obat, apalagi antibiotik itu hampir nggak pernah saya rekomendasikan. Dan memang kita sebagai pasien itu misalnya ya untuk Bapak Ibu sekalian yang tidak berprofesi sebagai dokter harus memang mendiskusikan segala sesuatunya dengan dokter. Artinya apa? Tanyalah sebanyak-banyaknya begitu. Nanti kan akan dapat insight-insight yang lainnya begitu. Biasanya saya juga menawarkan opsi ini. Coba diskusikan dengan dokter Anda. Nanti kalau sudah mentok, kesulitan, boleh nanti dengan saya. Begitu sih.
Jadi sebenarnya hampir tidak ada risikonya sih ya, secara umum ya, secara garis besar untuk dengan diet ini kendalanya ada di kurang percaya aja gitu bahwa ini memberikan manfaat. Itu sih selama ini yang saya alami dengan sebagian besar pasien saya. Jadi saya setiap hari membicarakan ini dengan pasien, setiap hari. Saya memang membatasi pasien gitu ya. Jadi biar bisa lebih enak konsultasinya. Jadi saya hampir setiap hari. Kalau sudah minum ASI, saya suruh lanjutkan ASI. Kalau anak itu mengkonsumsi susu, saya suruh coba dipertimbangkan stop, itu sih kurang lebih. Baik, terima kasih Dokter Ari dan Pak Nyoman. Mohon izin untuk teman-teman di Zoom meeting bisa berikan applause untuk Pak Nyoman dan Dokter Ari. Oke, terima kasih. Baik, untuk baik, terima kasih untuk semuanya sudah memberikan applause kepada Dokter Ari dan Pak Nyoman. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, dari sedikit kata-kata dari saya ya untuk sharing kali ini, Pak Nyoman dan Dokter Ari. Banyak masalah yang bisa kita lihat terjadi di bumi kita. Salah satunya ya global warming tadi atau pemanasan global. Peningkatan suhu disebabkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan, yang kemudian menghasilkan gas rumah kaca. Salah satunya adalah gas metana, yang kebanyakan dihasilkan oleh aktivitas peternakan. Apa yang dapat kita lakukan? Ya, dengan mulai mengubah pola makan kita dari hewani ke nabati. Namun, saya tahu hal tersebut tidak mudah dijalankan oleh sebagian orang. Seperti contohnya di Bali. Daging sudah menyatu dengan adat istiadat kita. Setiap upacara pasti ada daging. Walaupun begitu, mungkin ibu bapak yang sudah pernah ikut Zoom meeting pada 22 Mei kemarin di hari Rabu, bahwa mungkin agak sedikit agak sedikit asing ya di pendengaran kita kalau rendang itu bukan hanya dari daging, tapi rendang bisa dari nangka, jamur, dan kentang. Dan masih banyak lagi yang dapat kita kreasikan. Dan kita bisa lihat di warung-warung vegan atau restoran vegan yang kita datangi, mereka bisa berkreasi sampai kita sendiri tergugah seleranya. Kayak ada yang namanya, kalau di Bali kan begenjol ya, ada begenjol vegan. Itu saya benar-benar kayak, wow, sampai segitunya loh mereka berkreasi, vegan nabati itu bisa dikreasikan. Gitu. Nah, di mana yang kita tahu juga sayuran cuma ditumis, kenyataannya tidak. Dengan langkah kecil, yaitu mengubah ke pola makan nabati, itu akan berdampak baik, bukan hanya bagi tubuh kita, tapi bagi bumi kita dan bagi generasi kita di masa depan. Apakah kita akan tega jika generasi kita, atau enggak kita sendirilah, kalau di tahun 2050 masih bisa untuk beraktivitas dengan baik, tapi karena peningkatan suhu bumi, udara yang sudah tercemar, pada saat itu kita hanya bisa berdiam diri di dalam ruangan ber-AC karena suhunya sangat tinggi. Kita sebagai manusia hanya bisa diam cuma 6 jam, seperti katanya Mbak Najwa Shihab itu. Apakah kita akan nyaman? Mungkin sebagian orang tidak akan nyaman karena selama ini lebih sering beraktivitas di luar ruangan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memulai langkah kecil untuk menyelamatkan bumi kita dengan berpola makan nabati, karena jika hanya dilakukan oleh manusia saja, saya yakin itu tidak akan bisa, karena di planet ini dihuni oleh miliaran orang. Jika sebagian dari kita bisa mengubah pola makan nabati dan mengajak orang-orang yang masih berpola makan hewani ke nabati, saya yakin tantangan global warming akan dapat kita lewati dengan sangat mudah. Oke,
Sekian dari saya. Mungkin dari Dr. Ari atau Bapak Nyoman Suarsana mau menambahkan untuk yang terakhir sebelum kami tutup. Saya hanya ingin Ya. menambahkan yang mau plant-based diet aja. Ah iya, boleh. Hidup sehat, ya. Dan buat kita sendiri dan juga buat alam. Ya, jadi saya simpulkan 3 cara untuk membantu meringankan beban dunia planet bumi. Satu adalah mulai berpikir beralihkan energi yang terbarukan. Mungkin itu nanti kita bisa dengan motor listrik, tenaga surya listriknya, ya biar pet kayak tadi itu. Kedua adalah mengolah sampah yang kita bisa lakukan di rumah, ya. Dan nanti kita manfaatkan, kita buat ekosistem karena kita yang membuat human system, gantikan dengan kita yang membuat sistem yang mengolah sampah. Dan ketiga adalah yang Bapak Ibu bisa lakukan besok pun bisa, itu plant based. Lebih banyak mengkonsumsi sayur, banyak seratnya, ya, dan banyak vitaminnya, banyak enzimnya, banyak nutrisinya, dan makannya perlu sedikit, tidak perlu makan banyak. Sedikit tapi berarti. Ya. Jadi itu saja dari saya, dengan senang hati banyak yang hadir juga malam hari ini supaya bisa termotivasi dan terinspirasi bersama kita bisa mengerem pemanasan global. Terima kasih. Benar sekali, berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Nyoman dong. Oke. Oke, itu dia closing statement dari Pak Nyoman. Dan Oke, bisa dilanjut juga. oh ya, ini putus-putus nggak ya? Saya merasa agak putus-putus ya. Aman sih, Gus, aman. Aman ya, oke. Aman. Saya tutup ya kali ini. Tapi sebelum itu informasikan kita ada Zoom lanjutan nanti di tanggal 28 Mei hari Selasa. Itu kita membahas tentang nabati membawa berkah kesehatan. Ada 3 narasumber nanti di sana. Jadi stay tune karena materinya akan sangat berlanjut. Dari sini materi selanjutnya kita saling meli satu sama lain. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber kita yang sudah hadir pada kali ini, sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing pengalamannya, pengetahuannya untuk kita di sini dengan bahasa yang lebih mudah, lebih lugas. Kita tidak perlu mencari-cari sendiri, search engine, banyak hal. Ya, kita udah disuapin lah, saya bilang. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, teman-teman, kawan-kawan yang sebaya dengan saya, yang sudah dengan senang hati mengikuti Zoom webinar pada kali ini, dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Saya Tugus dan teman saya Isna, saya pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon izin keluar. Terima kasih, Pak Dokter.